Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rumianti, NIM C2305M4, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang aktor kebijakan kesehatan dan perannya. Sebelum membahas aktor kebijakan kesehatan, mari kita mulai dengan memahami apa itu kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, tindakan, dan rencana yang dilakukan oleh berbagai aktor, terutama pemerintah, untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Tujuan kebijakan ini biasanya mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan disparitas kesehatan. Kebijakan ini melibatkan berbagai proses, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi yang kesemuanya memerlukan partisipasi dari berbagai pihak atau aktor. Yang pertama yaitu ada pemerintah sebagai aktor kebijakan kesehatan. Pemerintah adalah aktor utama dalam kebijakan kesehatan. Melalui berbagai instansi seperti Kementerian Kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan, regulasi, serta memastikan layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Contohnya, misalnya program BPJS kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah upaya untuk memberikan akses kesehatan universal kepada semua warga negara. Selain itu, pemerintah juga memerlukan kampanye kesehatan seperti imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Jadi, pemerintah berperan penting dalam mengatur, menyediakan, dan memastikan bahwa kebijakan kesehatan dijalankan secara efektif. Yang kedua yaitu selanjutnya ada lembaga internasional seperti WHO. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pedoman dan rekomendasi global terkait kebijakan kesehatan. Mereka juga memainkan peran penting dalam menangani isu-isu kesehatan global, seperti pandemi, malnutrisi, dan kesehatan ibu dan anak. Contoh yang sangat relevan adalah selama pandemi COVID-19. WHO menyediakan protokol dan pedoman yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menangani penyebaran virus. Jadi, lembaga internasional itu berperan dalam memberikan panduan, dukungan teknis, serta bantuan ketika suatu negara menghadapi tantangan kesehatan yang bersifat global. Yang ketiga yaitu selain pemerintah dan lembaga internasional itu ada juga organisasi non-pemerintah atau NGO dan masyarakat sipil. Mereka itu berperan dalam mengadvokasi isu-isu kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menawarkan layanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Contohnya itu NGO seperti Palang Merah dan berbagai organisasi lokal seringkali bekerja di lapangan untuk memberikan bantuan medis langsung di daerah krisis atau bencana. Jadi, organisasi non-pemerintah itu sangat penting dalam mengisi celah di mana layanan pemerintah tidak dapat menjangkau serta dalam advokasi isu-isu kesehatan tertentu. Yang keempat, ada akademisi dan peneliti. Akademisi dan peneliti juga memainkan peran besar dalam kebijakan kesehatan, yaitu mereka melakukan riset untuk menemukan solusi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi lainnya untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif. Contohnya, misalnya penelitian mengenai penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas telah membantu mengerahkan kebijakan kesehatan
masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit ini. Jadi, tanpa riset dan data yang dihasilkan oleh akademisi, banyak kebijakan kesehatan yang mungkin akan tidak akurat atau kurang efektif. Jadi, yang kelima itu ada sektor swasta. Ada sektor swasta itu perusahaan-perusahaan di bidang farmasi, rumah sakit swasta, dan penyedia asuransi kesehatan. Semuanya memiliki peran penting dalam menyediakan layanan dan inovasi dalam teknologi kesehatan. Contohnya itu sektor swasta seperti perusahaan farmasi, berperan dalam mengembangkan obat-obatan dan vaksin baru. Selain itu, rumah sakit swasta seringkali menyediakan layanan kesehatan yang kualitas dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi, sektor swasta berkontribusi dalam inovasi dan pengembangan layanan serta produk kesehatan yang lebih baik, sehingga mereka itu meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu kita telah membahas berbagai aktor yang berperan dalam kebijakan kesehatan, termasuk pemerintah, lembaga internasional, NGO, akademisi, dan sektor swasta. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, peningkatan kesehatan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai aktor ini sangat penting. Kebijakan kesehatan yang baik memerlukan koordinasi yang solid di antara semua pihak, sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kesehatan global dengan lebih efektif. Sekian pemaparan saya tentang aktor kebijakan kesehatan dan perannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.